Bonek dukung langsung laga PSM versus Persebaya Liga 1 2022-2023 di Stadion B.J. Habibie. Jelang laga PSM Makassar versus Persebaya Surabaya pada Liga 1 2022-2023 pekan 9 yang akan dihadiri bonek di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Bonek dipastikan memberi dukungan langsung kepada Persebaya Surabaya saat berjuang menghadapi PSM Makassar Sabtu 10 September 2022. Kick-off pertandingan PSM versus Persebaya pada Liga 1 2022-2023 pekan ke-9 akan dilangsungkan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Duel PSM versus Persebaya di Stadion B.J. Habibie diprediksi berlangsung seru dan ketat. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan pada Liga 1 2022-2023. Bonek memberi dukungan kepada Persebaya untuk berjuang menjadi tim pertama yang bisa mengalahkan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie. Bonek berharap dukungan kepada Persebaya Surabaya mampu membuat Bajul Ijo menang di kandang PSM Makassar. Pasalnya hingga pekan ke-8 Liga 1 2022-2023, PSM Makassar tercatat jadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan. Pasukan PSM Makassar juga jadi tim yang perkas di kandang. Tercatat hanya Persija Jakarta yang membawa 1 poin pulang dari Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Kini PSM Makassar nangkring di posisi 4 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 17 poin. Melawan Persebaya Surabaya, PSM Makassar tentu ogah kehilangan poin dari BRI Liga 1. Apalagi dalam laga di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, PSM Makassar akan didukung langsung oleh ribuan pendukung setia PSM Makassar. Sebanyak 300 bonek dan bonita, julukan supporter Persebaya akan hadir di stadion. Bagian tribun dengan kelompok supporter Red Gang. Perwakilan bonek Sulsel Cristiano Selly merinci, dari 300 supporter ada kisaran 200 orang berangkat dari kota Surabaya, Jawa Timur. Mereka sementara perjalanan menggunakan kapal laut ke Makassar. Sisanya dari Sulsel, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Sebagai bentuk dukungan kepada Alwi selama CS di laga, pihaknya akan bernyanyi tanpa henti selama pertandingan. Ditambah dengan spanduk bertuliskan semangat kepada pemain, termasuk rencana koreografi. Saya berpesan untuk bonek, mari kita jaga bersama nama Persebaya dan persaudaraan bonek dengan seluruh kelompok supporter PSM. Ujar pria akrab disapa Cak Seli ini. Lepas Marcelino Ferdinand, gelandang muda Persebaya Surabaya senilai 173 juta jadi opsi pengganti. Usai lepas Marcelino Ferdinand ke timnas, gelandang muda Bernd Pondak bisa jadi opsi Aji Santoso. Persebaya Surabaya kehilangan 2 gelandang serang utama yaitu Hector Vidal dan Marcelino Ferdinand. Vidal absen karena cedera, Marcelino telah dilepas ke timnas Indonesia U19. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso terang-terangan masih ada stok pemain untuk menggantikan posisi Marcel. Tentunya sudah ada pengganti Marcelino. Nanti kami tinggal memberi materi. Siapa yang siap itu yang akan kami pakai nanti, ucap Aji. Gelandang muda senilai 173 juta di laman transfer market yaitu Brian Pondak jadi satu dari 3 opsi yang bisa mengisi posisi tersebut. Di situ banyak ada Brian Pondak dan Michel Rumer, ada Mbah Denny Agus. Di situ ada 3, ungkap pelatih asal Kabupaten Malang tersebut. 3 pemain tersebut bakal saling berebut tempat pada saat Persebaya bertandang ke markas PSM Makassar di lanjutan laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2022. Brian Pondak sendiri sempat mendapatkan pujian dari Aji Santoso saat penampilan debutnya melawan PSIS Semarang beberapa waktu lalu. Pemain berusia 21 masuk menggantikan M. Hidayat di menit ke-69. Ia ikut andil dalam terciptanya gol kemenangan Persebaya Surabaya yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand di detik akhir pertandingan.
Brian berhasil menggiring bola di sisi sayap kanan, kemudian memberikan umpan kunci pada M. Supriyadi yang berada di dalam kotak penalti. M. Supriyadi mendapatkan bola tak bertindak egois. Ia berhasil menemukan Marcelino Ferdinand yang tak terkawal di depan kotak penalti. Marcelino langsung mengeksekusi bola dengan tendangan roket yang menghujam gawang PSIS Semarang yang dijaga oleh Wahyu Trinugroho. Persebaya pun akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan tipis 1-0. Aji tak menampik bahwa anak asuhnya tersebut terlihat nervous atau grogi saat awal masuk. Tetapi ia puas karena ex pemain Persmin Minahasa itu tampil baik hingga berakhirnya pertandingan. Memang ada sedikit nervous, normal ya. Ada passing pertama dia salah, tapi setelah itu dia tidak pernah salah. Lebih lanjut, Aji menyebut pemain muda seperti Brian Ponda sebagai aset masa depan untuk Persebaya Surabaya. Pemain-pemain muda ini aset masa depan Persebaya. Makanya saya beri kesempatan sedikit waktunya 20 menit tetapi positif bisa menang. Saya yakin itu akan menimbulkan kepercayaan diri pada pemain. Laga debut Brian Ponda bisa menjadi awal bagi dirinya untuk bisa lebih diberi kepercayaan oleh pelatih Aji Santoso di pertandingan kedepannya. Catatan mentereng Juku Eja, wajib diwaspadai Bajul Ijo. Duel klasik bakal berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare Sabtu 10 September 2022 pukul 21.30 WITA. Laga ini mempertemukan PSM Makassar menjamu Persebaya. Persaingan kedua tim sudah berlangsung sejak era Perserikatan. PSM dan Persebaya sama-sama gagal meraih kemenangan di pertandingan terakhir. Persebaya Surabaya dihadapkan pada laga tandang ke markas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare. Pertandingan yang termasuk dalam laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2022 itu bakal digelar pada Sabtu mendatang. Persebaya saat ini masih berkutat di papan tengah, tepatnya di posisi ke-9 dengan torehan 10 poin. Sementara tim tuan rumah dalam posisi lebih baik yaitu di posisi 4 dengan 17 poin. PSM hanya terpaut 2 angka dari pemuncak klasemen yaitu Madura United. Peluang jadi pemuncak klasemen pun terbuka lebar karena pasukan Bernardo Tavares masih punya tabungan satu laga lebih banyak, yaitu melawan Barito Putra. Jelang pertemuan dua tim klasik ini, Persebaya harus mewaspadai catatan mentereng yang ditorehkan PSM Makassar. Hasil imbang melawan Persik Kediri pekan lalu memperpanjang catatan tak terkalahkan dari William Pluim CS. PSM Makassar punya catatan mentereng lainnya selain tidak terkalahkan di awal musim ini. Untuk urusan lini pertahanan misalnya, PSM Makassar menjadi klub dengan jumlah kebobolan paling sedikit sejauh ini. Makassar menjadi klub dengan jumlah kebobolan paling sedikit sejauh ini. Dari 7 pertandingan, PSM Makassar baru 4 kali kebobolan. Klub lain yang nyaris menyamai statistik pertahanan PSM Makassar ini yakni Persija Jakarta dan Madura United yang kebobolan 5 gol. Sedikitnya jumlah gol yang bersarang ke gawang PSM Makassar tak terlepas dari kokohnya tembok pertahanan pasukan asuhan Bernardo Tavares ini. Di 7 pertandingan, PSM Makassar menghasilkan 3 kali clean sheet. Sementara 4 laga lainnya, PSM Makassar rata-rata hanya kebobolan 1 gol. Tembok pertahanan PSM Makassar musim ini dikomandoi Yuran Fernandes tandem dengan Agung Mana dan Yense Saulyuri. Kemudian untuk penjaga gawang PSM Makassar mempercayakan kepada pemain muda berusia 22 tahun, Reza Arya Pratama. Bermain tanpa tergantikan di 7 laga Liga 1 2022-2023, Reza Arya Pratama sudah mencatatkan 11 save. Catatan lainnya, PSM Makassar juga masuk dalam 5 besar tim dengan jumlah gol terbanyak di Liga 1 2022-2023.